Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di awal sudah disampaikan bahwa kolaborasi antar pihak itu penting dan salah satunya adalah dari pihak swasta. Pada sesi ini kita akan dengarkan sama-sama bagaimana kesanggupan dari swasta untuk mendukung kita semua dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Tapi sebelum itu, Pak Deputi dari Sekretariat Wakil Presiden akan menyampaikan terlebih dahulu. Gap yang selama ini ada itu seperti apa? Kekurangannya apa? Kelemahannya apa yang harus diperkuat gitu ya? Terutama oleh Bapak dan Ibu dari swasta. Apa yang bisa dilakukan oleh swasta? Nanti setelah itu dari Kementerian BUMN akan menyampaikan bagaimana BUMN bisa ikut serta gitu ya. Kemudian dari Kadin, dari Apindo juga akan menyampaikan hal yang sama. Setelah itu kemudian Pak Maftuha akan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pihak swasta untuk bisa berperan. Setelah itu saya akan buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu sekalian jika yang ingin bertanya. Apa yang misalkan mungkinkah bekerja sama dengan Kadin, bagaimana caranya dan yang lain-lain silahkan disampaikan. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian kita punya waktu sampai jam 3:30 gitu ya. Jadi kita harus berhenti di 3:30. Kita punya 5 pembicara, masing-masing nanti 15 menit akan menyampaikan materinya itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya mempersilakan kepada Pak Deputi terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya. Waktu saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Ing, Pak Eko, Pak Angga, Pak Danang dan Pak Maftuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan saja yang tadi kami sampaikan pada saat pembukaan. Hari ini memang atau Rekortek ini agak spesial karena ada satu sesi khusus untuk sebetulnya diperuntukkan untuk stakeholders betul dalam hal ini. Oleh karena itu kita menghadirkan di sini ada Kadin, ada Apindo paling tidak, dan teman dari Pak Eko nanti dari BUMN mungkin akan lebih dari sisi regulasinya. Kenapa? Karena itu tadi ada beberapa hal yang memang kita harus akui bahwa pemerintah ini tidak bisa jalan sendirian. Kita ada keterbatasan dan memerlukan adanya satu kolaborasi atau kerjasama. Mungkin saya ada beberapa hal yang saya akan coba sebetulnya sebelum masuk kepada apa yang kita harapkan dari pihak swasta dalam hal ini seperti Kadin, dari Apindo dalam hal ini, dikaitkan dengan kebutuhannya sebenarnya apa. Jadi sebenarnya lebih kepada need driven sebenarnya atau sebenarnya demand drivennya seperti apa. Nah demand driven saya mulai dengan hasil pemetaan masalah yang kita sudah lakukan di 12 provinsi prioritas. Jadi ini sebetulnya sebagai satu upaya kita untuk bagaimana kita nanti bisa didengar oleh teman-teman pihak swasta dan stakeholders terkait dalam hal ini yang hadir di sini seperti Kadin dan Pindo. Ini loh sebetulnya yang menjadi masalah. Ini yang masih memerlukan aja dukungan. Ini yang masih memerlukan adanya support dalam hal ini. Terkait dengan intervensi spesifik, terkait dengan intervensi yang sifatnya sensitif dan juga tata kelola. Jadi saya nggak akan satu persatu dalam hal ini mencoba mengeksplor apa yang sudah kita peroleh dari lapangan. Tapi paling tidak ini sudah bisa merangkum sebetulnya apa yang di lapangan dalam hal ini. Jadi demand-nya sudah demikian luas dan mana-mana saja yang kira-kira kita perlu dukungan istilahnya dari pihak non pemerintah. Terus, nah ini 12 provinsi sudah sangat jelas dari sisi intervensi spesifik. Mana-mana saja yang masih memerlukan, seperti contohnya ada yang masih merah. Nah itu kira-kira kita perlu keroyok bareng lah istilahnya dalam hal ini. Tapi ya masih ada yang kuning, oke lah kuning kita 50-50 lah, bisa kita kerjasamakan dalam hal ini. Kemudian yang hijau relatif aman, sudah bisa kita jalankan dalam konteks ini. Jadi ini kita lihat sebagai satu template yang mungkin nanti bisa dijadikan masukan bagi siapapun yang nanti akan membantu atau akan menjadi mitra dari pemerintah untuk bisa mensukseskan lah ya, dalam kaitannya percepatan penurunan stunting. Next. Nah kemudian kita coba summary. Jadi sebetulnya ini merupakan kerjasama dari berbagai kementerian lembaga, dari KPKBN, kemudian dari Menko PMK, dari Kemendagri, dari Kemendes, Kemenkes. Kemudian kita coba rangkum ada 7 tantangan utama yang kemudian kita buka sebagai inilah sebetulnya peta masalahnya. Pertama adalah sisi kolaborasi dan koordinasi antar pelaku. Makanya kita hadirkan di sini teman-teman dari non pemerintah untuk juga nanti bisa well engaged di dalam konteks percepatan penurunan stunting. Kedua, nggak cuma komitmen, tapi komitmen menjadi aksi. Yang kebanyakan tuh komitmen menjadi komat kamit.
Akhirnya nggak berjalan gitu ya, nggak committed tapi komat kamit dalam hal ini. Nah ini kita coba bagaimana aksi lebih kita orientasikan. Ketiga, sosialisasi diperlukan karena masih banyak pemahaman yang beragam. Ya seperti tadi, sisi Pak Hasto tadi sempat sampaikan, via ABS contohnya, sudah dibantu, sudah diberikan peralatan, apa namanya, infrastruktur dan sebagainya, tapi tetap aja mereka pola pikirnya berbeda, mindsetnya juga masih berbeda dan seterusnya, akhirnya nggak dipakai. Ini hal-hal yang banyak sekali kita lihat perubahan pola pikir dan sebagainya. Kemudian perubahan perilaku dan needs time ya istilahnya, memerlukan waktu. Karena pilar kedua itu adalah dalam kaitannya dengan perubahan perilaku. Itu juga ternyata masih sangat perlu kita benahi lagi. Sistem pendataan. Kita ngomong sama teman-teman swasta, kita ngomong sama teman-teman yang mau bantu kita. Datanya amburadul, nggak bakal bantu mereka. Ini krusial banget, pensasaran contohnya, ini juga menjadi hal yang sangat-sangat krusial untuk kita benahi. Kemudian konvergensi, semua sektor terlibat, 20 sektor di pusat dan sebagainya, ini baru 3 OPD kita undang. Kalau di daerah sendiri juga banyak sekali yang terlibat dalam hal ini. Dan terakhir adalah dalam kaitannya dengan coverage-nya. Seperti nanti mungkin Mas Angga atau Mas Danang bisa menyampaikan dalam hal ini, sejauh mana sebetulnya bantuan yang bisa diberikan oleh pihak non-pemerintah yang kaitannya juga punya keterbatasan. Mungkin nggak semua 38 provinsi dalam hal ini, tapi mungkin dalam kaitannya dengan umpamanya hanya 10 provinsi, mungkin nanti dari Apindo umpamanya dalam hal ini. Terus Kadin mungkin berapa dan sebagainya. Jadi ini memang harus dilihat juga dari coverage-nya yang bisa dibantu mereka. Nah, kenapa kita memerlukan satu kolaborasi dalam hal ini? Ini sebetulnya kita coba identifikasi di sini. Mungkin nanti Pak Eko dari BUMN juga punya ini sendiri seperti JSL, CSR dan sebagainya yang mungkin akan sangat tergantung juga dengan scope of services umpamanya itu juga sangat tergantung dari keberadaan dari para BUMN, BUMD dan sebagainya. Dunia usaha, kemudian kita juga punya mitra pembangunan, ada media, ada masyarakat madani, ada perguruan tinggi dan akademisi dan sebagainya. Ini semuanya kumpul di sini. Nanti Mas Tuhan juga bisa menjelaskan mungkin secara lebih konteks bagaimana sinergitas antara berbagai aktor ini. Next. Nah kita ingin coba melihat sebetulnya pemerintah is not alone sebetulnya, nggak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu memang sangat diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak dalam hal ini, termasuk juga teman-teman dari swasta. Next. Nah sekarang saya ingin coba untuk melihat dalam konteks stunting secara global itu sebenarnya sudah ada yang namanya SUN Network, istilahnya ada Scaling Up Nutrition Network. Ini dikoordinasikan oleh Bappenas dan sebetulnya ada sekitar 40 dunia usaha yang terlibat dalam hal ini, globally. Jadi kita sebetulnya bisa melihat di sini atensi untuk membantu konteks stunting, perbaikan gizi dan sebagainya secara global itu sebenarnya sudah cukup mengglobal dan sudah ada networknya dalam hal ini. Nah ini tinggal bagaimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan dan bagaimana mengadopsi locally dari globally menjadi locally. Saya kemarin sempat diundang kalau nggak salah tahun lalu oleh Bappenas dan salah satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab sebelah oleh kita sendiri adalah SUN Network adalah global network. Kemudian bagaimana kita coba terjemahkan di dalam konteks local network dan itu ternyata belum berjalan dengan baik. Kita udah punya banyak macam-macam, ada 1000 mitra stunting dan sebagainya. Tapi bagaimana itu bisa menjadi satu networking yang benar-benar guyup dan jalan gitu dalam hal ini. Nah ini yang menjadi kunci kita sebelah ke depannya. Terakhir, next. Kita ingin coba dalam konteks perguruan tinggi juga saya rasa sangat terbuka. KKN, ada juga penelitian, pengabdian masyarakat dan sebagainya itu sudah sangat jelas ada di lapangan dalam hal ini. Kemudian berikutnya kalau kita melihat dalam konteks next, dalam konteks lembaga non pemerintah juga sudah cukup banyak. Bappenas tahun 2019-2018 mencoba mengidentifikasi ada lebih dari hampir 6.500 lembaga non pemerintah yang berada di Indonesia. Saya ingat waktu nangani Aceh contohnya, itu paling tidak ada hampir sekitar 800 LSM NGOs terlibat dalam ini Aceh. Nah itu bisa kelihatan sekali bahwa atensi ke arah sana juga sangat tinggi. Nah terakhir sebagai takeaways-nya ada 6 hal yang mungkin ini menjadi masukan juga buat kita semua. Kalau kita ingin melibatkan teman-teman dari non pemerintah itu seperti apa? Pertama adalah harus ada kesetaraan. Jadi nggak ada yang lebih inferior kemudian ada yang superior dan sebagainya. Jadi ini partnership
Ini menjadi penting sebenarnya harus kita perhatikan. Kemudian adalah ini nggak menggantikan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah tetap on their own dalam hal ini. Jadi sifatnya adalah membantu mengkomplementerkan dalam hal ini. Kemudian filling the gaps. Ini menjadi penting karena pemerintah sudah berbuat banyak sebetulnya, tapi masih ada beberapa hal-hal yang perlu dilengkapi. Jadi gaps ini perlu diisi. Kemudian adanya keterbukaan supaya mencegah adanya vested dan sebagainya, keberlanjutan, dan terakhir jangan sampai terjadi satu konflik of interest. Ini hal yang saya pikir menjadi penting untuk kita jadikan prinsip untuk kedepannya kita bisa mengembangkan sebetulnya pola kerjasama ini lebih baik ke depannya. Mungkin demikian untuk ngirit waktu karena waktunya sangat terbatas. Saya akhiri dulu di sini dan mungkin dalam diskusi nanti bisa kembangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih puas dulu buat Pak Deputi. Baik, waktunya masih 4 menit tapi sudah bisa diselesaikan dengan cepat dengan pesan sampai semuanya ke Bapak dan Ibu dari BUMN, Kadin dan Apindo.